dunia Islam sudah tidak melakukan pendekatan yang seperti ini, orang-orang sakit jiwa di kerangkeng atau dipasung, tetapi pendekatannya sudah modern. Ada terapi musik, ada terapi relaksasi, ada terapi wisata, ya. Kemudian juga ada terapi air, dari gemercik air. Yang kelima ada terapi grup support. Jadi keluarga itu dihadirkan di Bimarista. Dan juga ada grup terapi atau terapi kelompok gitu. Jadi di dunia Islam sebenarnya tema-tema psikologi bukan hal yang baru gitu. Nah, dari peninggalan sejarah ini, rumah sakit jiwa ini menunjukkan bahwa dunia Islam mengembangkan psikologi sudah lebih dulu dibanding dunia Barat. Tetapi sekarang yang terjadi adalah kita putus nih informasi. Akademisi modern ya saat ini lebih cenderung mengambil referensi dari Barat dibanding melanjutkan penelitian-penelitian yang dilakukan oleh cendekiawan Muslim di masa lalu. Nah, berdasarkan sejarah ini, yuk kita mulai kembali mengkaji pemikiran-pemikiran klasik dari cendekiawan Muslim bidang psikologi, tentunya dengan metode-metode yang modern, sehingga peradaban Islam ini tidak terputus begitu saja, sehingga yang muncul lebih dominan dari peradaban Barat. Nah, sahabat sekalian, pada hari ini kita fokus kepada Al-Ghazali. Sebenarnya siapa sih Al-Ghazali? Al-Ghazali itu bernama Abu Hamid Muhammad bin Muhammad Al-Ghazali Ad-Dusi As-Safi'i. Dia lahir di Tus, Khurasan atau Persia pada tahun 1058 Masehi. Dan beliau ini wafat pada usia 52 tahun pada tanggal 14 Jumadil Akhir ya 1111 Masehi. Kalau ditanya siapa sih namanya Ghazali, nama Ghazali itu adalah Muhammad. Ya, jadi Abu Hamid itu nama anaknya. Nah, nama Ghazali itu adalah Muhammad. Kalau di literatur ada nama adiknya namanya Ahmad, ya, yang sufi, tokoh sufi. Adiknya itu bernama Ahmad. Nah, Al-Ghazali ini memiliki pemikiran yang luar biasa. Pada usia 34 tahun, beliau menjadi rektor Universitas Nizamiyah di Baghdad. Jadi rektor Universitas Nizamiyah ini universitas terkemuka ya, terkenal di Baghdad pada eranya ya. Kalau sekarang setara lah dengan Yayan Kediri tentunya gitu. Nah, karya beliau banyak ya, ada yang berpendapat berjumlah 457 termasuk risalahnya. Nah, Al-Ghazali ini menyumbangkan pemikiran-pemikiran dalam bidang teologi, filsafat, astronomi, politik, sejarah, ekonomi, hukum, kedokteran, biologi, kimia, sastra, etika, musik maupun sufisme dan psikologi. Banyak orang yang berpendapat, terutama dunia Barat, Ghazali lah yang menyebabkan Islam tidak berkembang, gitu. Ya, ini pendapat yang salah. Banyak karya-karya Ghazali atau pemikiran-pemikiran Ghazali yang mendorong agar umat Islam mempelajari ilmu kedokteran, agar umat Islam mempelajari ilmu biologi dan kimia, ya. Kenapa kata Ghazali? Karena dengan terjadinya proses pembedahan hewan maupun tumbuhan, manusia akan berjumpa dengan keajaiban-keajaiban dan kebesaran-kebesaran Allah gitu. Sehingga dengan manusia melakukan pembedahan-pembedahan tersebut, maka tauhid seseorang itu akan semakin meningkat. Jadi tidak benar bahwa Ghazali menghambat perkembangan ilmu pengetahuan di dunia Islam. Sahabat-sahabat sekalian, banyak orang yang belum tahu nih bahwa
Ghazali itu sebenarnya adalah ilmuwan psikologi gitu. Ya, nah pemikiran-pemikiran Ghazali dalam bidang psikologi itu tersebar di beberapa kitab. Ada kitab Ihya Ulumuddin gitu. Bagi Anda yang telah banyak membaca literatur psikologi, ketika membaca Ihya Ulumuddin di bab-bab tertentu, itu ngomongin tentang psikologi gitu. Ada lagi kitab Mizanul Amal ya. Mizanul Amal ini kitab kalau sekarang adalah psikologi kebahagiaan atau psikologi positifnya Seligman itu. Nah, Ghazali ngomong khusus pada Mizanul Amal ini ya. Ada lagi Ma'arijul Quds, Ilmadadil Ma'rifat An-Nafs ya. Ini juga ngomongin tentang jiwa nih. Jadi kalau teman-teman banyak membaca filsafat tentang jiwa, kitab induknya adalah Ma'arijul Quds gitu. Kemudian ada Minhajul Abidin. Minhajul Abidin ini adalah tahap-tahap perubahan, manajemen perubahan, change management gitu. Bagaimana seseorang menjadi lebih abid gitu, taat kepada Allah ya. Kemudian ada Miskatul Anwar, Mi'raj Salikin, Raudatul Talibin, ada Khulasa Sanid Tasawuf, ada Kistos Mustaqim, Munkis Mindolal, dan Tahud Al-Falasifa. Nah, jadi kitabnya banyak ya, tema-tema psikologinya saya kumpulkan menjadi satu, menjadi psikologi Ghazalian ini. Nah, sahabat sekalian, sekarang kita coba, saya coba membedah pemikiran Ghazali dari sudut psikologi modern, yang tentunya psikologi modern ini memiliki kriteria. Kriterianya ada 5 ya menurut Pervin ini. Psikologi harus mampu mengembangkan teori untuk mengamati manusia secara ilmiah gitu ya. Nah, ternyata kriteria ini telah dilakukan oleh Al-Ghazali. Pada eranya terjadi degradasi moral ya. Jadi pejabat korup gitu, pengusaha menaikkan harga semena-mena, masyarakatnya banyak bermaksiat, dan macam-macam permasalahan-permasalahan yang berkaitan dengan akhlak. Nah, dari permasalahan ini Ghazali terpanggil ya, kemudian dia terjun ke masyarakat melakukan penelitian ya, Ternyata setelah dia melakukan penelitian, mengamati apa yang terjadi pada pejabat, masyarakat, dan pengusaha-pengusaha lain seperti itu, ternyata penyakit yang dialami oleh pejabat-pejabat tersebut memiliki pola. Nah, oleh karenanya Ghazali membuat pola tersebut, yang ini merupakan menjadi kriteria psikologi modern harus sistematis. Polanya apa? Polanya adalah ilmu, hal, dan amal. Ya, misal pejabat yang melakukan korupsi, ya, itu pada level amal. Korupsi itu level amal. Ya, nah. Ghazali merujuk pada suatu hadis bahwa ilmu itu pemimpinnya amal. Kalau ilmunya salah, maka amalnya salah. Kalau ilmunya benar, maka amalnya juga benar. Gitu. Nah, merujuk dari hadis ini, ternyata Ghazali menyimpulkan bahwa ada ilmu yang salah pada pejabat yang korup. Ya, pejabat yang korup ya memiliki mindset, memiliki pemahaman bahwa uang, kekayaan itu dapat mendatangkan kebahagiaan gitu ya. Nah, karena mindsetnya seperti ini, maka muncullah perasaan tomak ya, serakah. Nah, karena perasaan serakah ini, maka muncullah perilaku yang namanya tadi korupsi.
Jadi polanya adalah ilmu memunculkan perasaan atau hal, ya. Nah, perasaan memunculkan amal atau perilaku. Nah, jadi semua penyakit pasti polanya ilmu, hal, dan amal. Ya, kalau sekarang nyebutnya pikiran, perasaan, dan perilaku. Gitu. Kalau dunia pendidikan nyebutnya kognitif, afektif, psikomotor. Nah, dari sini kita bisa melihat bahwa Ghazali sudah memiliki pola yang sistematis yang di dunia sekarang namanya berbeda. Kalau Ghazali nyebutnya ilmu, hal, dan amal. Nah, setelah Ghazali menyusun secara sistematis, ya, kriteria berikutnya dapat diuji, gitu, ya. Nah, kalau bicara tentang diuji, ulama-ulama kita telah mempertahankan tradisi pengobatan hati, itu sampai sekarang telah dipraktekkan, dan itu mendatangkan perubahan kepada murid-muridnya atau santri-santrinya. Dan Ghazalian juga telah menguji beberapa teori dari Ghazali gitu, dan dapat diuji. Yang kemudian komprehensif, ya. Ghazali sangat komprehensif. Kalau dalam psikologi modern, terutama berkaitan dengan psikologi dinamik, ya, bahwa psikologi itu disebut modern apabila berbicara tentang struktur kepribadian. Yang kedua tentang dinamika kepribadian. Yang ketiga tentang tahapan perkembangan, ya, tahapan perkembangan kepribadian. Yang keempat berbicara tentang psikopatologi. Yang kelima berbicara tentang psikoterapi. Ternyata sahabat-sahabat Ghazalian, Ghazali memenuhi 5 kriteria ini. Ya, yang 5 kriteria ini, yang komprehensif ini, nanti akan kita bahas, ya. Bedanya kita nyebutnya adalah struktur akhlak, dinamika akhlak, tahap perkembangan akhlak, psikopatologi, dan psikoterapinya nanti akan kita bahas, ya. Dan yang terpenting adalah aplikatif. Bagaimana merubah teori menjadi praktis. Nah, ini tujuan dari aplikatif. Dan semua teori-teori Ghazali itu adalah teori-teori yang dapat diaplikatifkan. Nah, dunia kampus cenderung mengkaji Ghazali dari sisi filsafatnya, gitu. Umumnya dari sisi filsafatnya, dan bagaimana mengaplikasikannya dalam dunia terapi atau dalam dunia psikologi, ya, seperti itu. Nah, berikutnya dalam dunia Islam, terutama psikologi, istilah psikologi itu bukan barang baru. Bahkan Ghazali memiliki definisi sendiri tentang psikologi, gitu, ya. Psikologi itu kalau bahasa Arab namanya ilmu an-nafs, gitu, ya. Jadi psike itu nafs, ya, logos itu ilm, gitu, ya. Jadi banyak yang nggak ketemu karena mencarinya di literatur psikologi, tidak, karena Ghazali menggunakan bahasa Persia dan bahasa Arab. Psikologi itu dinamakan atau bernama ilmu an-nafs. Nah, apa itu ilmu an-nafs, gitu? Ilmu yang mempelajari tentang jiwa beserta sifat-sifat dan akhlaknya, ya. Dan bagaimana melakukan riyadhah atau latihan dan mujahadah an-nafs, ya, melawan hawa nafsu. Nah, ilmu ini juga terkait dengan cara-cara mengelola kehidupan pribadi, seperti tubuh dan kekuatannya,
keluarga, dan masyarakat gitu. Nah, definisi psikologi dari Ghazali ini lebih jelas dan goals-nya ada, yaitu untuk mengelola kehidupan pribadi seperti tubuh dan kekuatannya yang paling tinggi diaplikasikan kepada negara gitu. Kalau sekarang kan kita sering mendengar tuh istilah-istilah psikologi kan buat Anda, bukan buat saya gitu. Kalau dalam Ghazali, psikologi difokuskan untuk perbaikan pada diri kita dulu gitu, baru menuju pada orang lain. Kata Ghazali, bagaimana mungkin orang yang tidak mengenal dirinya, dia bisa membantu orang lain. Nah, sahabat-sahabat sekalian, apa yang terjadi pada ilmuwan psikologi barat, mereka terutama kaum behavioris telah mengkaji psikologi yang tidak hadir jiwa di situ. Jadi ilmu jiwa tanpa jiwa. Nah, itu behavioris ya. Nah, dalam psikologi Ghazalian tentunya kita akan membahas jiwa itu apa sih gitu ya. Dan seperti apa gitu. Nah, dalam pandangan Ghazali tentang ilmu an-nafs ya, kita tidak berbicara jiwa dalam bentuknya atau dalam zatnya ya. Anda bisa cek kitab Ibnu Qayyim al-Jauzi, kitab Ar-Ruh yang segitu tebalnya, tidak berbicara tentang bentuk dari ruh ya, tetapi berbicara tentang gejala-gejala ruh yang bisa kita amati gitu. Selaras dengan psikologi saat ini yang mengatakan bahwa ilmu psikologi adalah ilmu yang mempelajari tentang gejala-gejala kejiwaan. Nah, tetapi kita juga perlu tahu jiwa itu apa sih gitu. Nah, sahabat-sahabat sekalian, secara sederhana jiwa ini memiliki dua bentuk. Yang pertama bentuk material dan yang kedua bentuk spiritual ya. Material biologisnya ada, spiritual sifatnya latifah robbaniyah, artinya yang halus atau nggak kelihatan gitu. Nah, seringkali orang salah tafsir nih. Apa bedanya kolbu, apa bedanya ruh, apa bedanya nafsu, apa bedanya akal. Dalam pandangan Ghazali, kolbu, ruh, nafsu, akal, yaitu jiwa-jiwa juga. Ya, jadi hakikatnya satu, tetapi memiliki 4 nama, gitu. Ya, hakikatnya satu, tetapi memiliki 4 nama. Saya akan mulai dari definisi material dulu, karena jiwa yang menjadi definisi material inilah yang condong dikaji oleh psikologi barat, yang nanti menjadi neuroscience, geopsikologi. Nah, dia fokusnya kepada jiwa yang definisinya material, bukan yang definisinya spiritual atau latifatul robbaniyah. Nah, apa itu kalau dalam definisi material? Kata Ghazali, kolb itu segumpal daging yang bentuknya bulat panjang, adanya di dada kiri atau jantung, yang memiliki fungsi tertentu di dalamnya. Nah, di dalam kolbu ini terdapat rongga nih, ya, yang berisi darah hitam. Ya, rongga yang berisi darah hitam, dan ini tempat sumbernya ruh atau nyawa. Sumber ruh atau nyawa dalam hal ini definisinya material. Ya. Nah, kemudian apa itu ruh dalam material? Ruh itu zat halus yang bersumber dari rongga jantung yang tadi titik hitam, ya, yang menyebar ke seluruh tubuh melalui pembuluh darah. Nah, zat ini membawa kekuatan perasaan, penglihatan, pendengaran, dan penciuman, dan kekuatan anggota badan lainnya. Nah, ini yang menyebabkan kita bisa melihat, mendengar, rasa, dan